Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Wardi. NIM saya 190200005 dari Fakultas Ekonomi Manajemen dengan mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi dengan dosen pengampu Pak Muhammad Yamin MPD. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kurikulum 2013 yang akan saya bacakan sedikit mungkin dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Yang pertama di sini adalah pendahuluan, latar belakang. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan upaya tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 memerintahkan agar pemerintah menguasakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah diatur dengan undang-undang. Perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seiring dengan perubahannya waktu di dalam kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang saat ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Dengan melihat kebutuhan masyarakat dan pemerintah, adanya perubahan kurikulum tersebut hakikat tujuan menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis dan bertanggung jawab. Baik, memasuki B, yaitu formulasi masalah. Yang pertama di sini, apa yang dimaksud dengan kurikulum 2013? Yang kedua adalah apa saja tujuan, dasar penyusunan, karakteristik, dan komponen yang terdapat pada kurikulum 2013 pada tingkat sekolah menengah pertama. Yang ketiga adalah bagaimana proses implementasi kurikulum 2013 di lapangan, yang terdiri dari pendapat tentang kurikulum 2013, pelaksanaan yang termasuk metode, strategi, media, perangkat pembelajaran, serta sistem penilaian. Kelebihan, kendala, atau hambatan yang terjadi, serta solusi yang perlu diperhatikan. Dan C adalah tujuan dan manfaat penulisannya makalah ini. Yang pertama adalah agar lebih mengetahui dan memahami tentang kurikulum 2013. Yang kedua dapat mengetahui dan memahami tujuan, dasar penyusunan, karakteristik, dan komponen pada kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah pertama. Dan yang terakhir adalah mengetahui sebagai bahan pembelajaran dan pengalaman, memahami dan mengimplementasikan hasil yang tercapai pada observasi kurikulum 2013. Dan yang selanjutnya ini adalah bab 2, masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah kajian teori. Yang pertama yaitu definisi kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berpacu atau tempat berlomba yang berarti jarak tempuh lari, yaitu jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Istilah kurikulum tersebut digunakan dalam dunia pendidikan agar alasan kurikulum berlangsung erat dengan usaha pengembangan serta didik sesuai dengan penting yang seperti perencanaan, pengalaman belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen serta hasil dari implementasi dokumen yang telah disusun. Yang kedua adalah definisi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dari penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan KTSP, akan tetapi lebih berpacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu
sebagaimana amanat Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35 ayat 3, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang selanjutnya adalah tujuan pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Selanjutnya adalah dasar penyusunan kurikulum 2013. Yang pertama adalah landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum merupakan suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis berbangsa dan keputusan yuridis dalam bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang selanjutnya adalah landasan filosofis. Pendidikan juga harus diberikan dasar bagi berkelanjutan kehidupan bangsa dengan segala aspek kehidupan bangsa yang mencerminkan karakter bangsa masa kini. Berbagai perkembangan dalam ilmu, teknologi, budaya, ekonomi, sosial, politik yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan umat manusia dikemas dalam konten pendidikan. Dan selanjutnya adalah landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar teori pendidikan berbasis kompetensi. Berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Berdasarkan kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan di mana yang bersangkutan berinteraksi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah 5 karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama adalah isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau K, mata pelajaran, dan dirinci lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar. Yang kedua adalah kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari. Yang ketiga adalah kompetensi dasar, merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran. Yang keempat adalah penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, psikomotorik, dan pengetahuan untuk suatu satuan pendidikan dan mata pelajaran yang ditandai oleh banyaknya KD suatu mata pelajaran. Yang kelima adalah kompetensi inti menjadi unsur organisatoris kependidikan, bukan konsep generalisasi atau konten berbasis kurikulum. Yang keenam adalah kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah proses pembelajaran didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang memuaskan dan memperhatikan karakteristik konten kompetensi, yang mana pengetahuan merupakan konten yang bersifat tuntas atau mastery. Sedangkan kognitif dan psikomotorik merupakan kemampuan penguasaan konten yang dapat dilatih. Sedangkan sikap merupakan kemampuan penguasaan konten yang lebih sulit dibandingkan dan memerlukan proses pendidikan yang tidak langsung. Baik, yang selanjutnya adalah 6 komponen kurikulum 2013 pada sekolah menengah pertama. Yang A adalah tujuan pendidikan, B struktur program dan muatan kurikulum, C kalender pendidikan, D silabus, dan E rencana pelaksanaan pembelajaran. B hasil observasi. Yang pertama adalah implementasi kurikulum 2013. Dari segi pemahaman dan pelaksanaan,
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang simpel dan praktis karena menjadi sebuah kurikulum penyempurna pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang masih menitik beratkan kepada kompetensi yang diutamakan. Kurikulum 2013 melihat dari segi kebutuhan masyarakat dan segi spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan yang saat ini sedikit digeser karena pengaruh media, lingkungan, dan juga tekanan belajar yang semakin menumpuk dengan adanya materi pembelajaran yang selalu bertambah seiring dengan kebutuhan. B. Dari segi materi, kurikulum 2013 dari segi materi lebih fleksibel, artinya lebih mudah dipahami oleh siswa dan juga para pendidik karena jam mata pelajaran dikurangi dan menambah jam pelajaran. Hal itulah yang sangat menonjol dalam perubahan pada KTSP menuju kurikulum 2013. Seperti pada struktur mata pelajaran sudah tidak menggunakan standar kompetensi yang terlalu banyak, melahirkan materi baru, akan tetapi menggunakan 4 kompetensi inti yang harus dikuasai, dipahami oleh peserta didik. Adapun 4 kompetensi inti ini adalah K1 spiritual, kedua adalah sosial, yang ketiga pengetahuan, dan keempat adalah keterampilan. C. Dari segi media pembelajaran. Sedangkan dari segi media pembelajaran, perencanaan materi pengajaran dan proses belajar mengajar membutuhkan penerapan media yang ekstra, sehingga menuntut seorang guru dan siswa untuk selalu belajar dan memanfaatkan media pembelajaran yang sudah ada dan yang sudah dipersiapkan. D. Dari segi metode pembelajaran. Dari segi metode pembelajaran, kurikulum 2013 lebih aktif dan menggunakan pemanfaatan berbagai metode, seperti halnya metode simulasi, sosiodrama, bermain, diskusi, dan metode yang lain, serta sangat mampu menjadikan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Dan yang selanjutnya adalah dari segi penilaian. Sistem pendidikan pada kurikulum 2013 dikatakan lebih baik karena mencakup 3 ranah domain belajar, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Karena ketiganya domain tersebut sama-sama menjadi sangat penting daripada hanya mengutamakan aspek kognitif pengetahuan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah hambatan implementasi kurikulum 2013. A. Dari segi pelaksanaan. Hambatan dari segi pelaksanaan ini banyaknya pendidik dan mahasiswa berkurang memahami tentang perubahan kurikulum dari KTSP menuju kurikulum 2013. Tahun pendidik baru belum tahu banyak dalam memahami apa saja yang perlu ditekankan di kurikulum 2013, sehingga diperlukan pelatihan untuk para guru dalam memahami melaksanakan proses kurikulum 2013 yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah dari segi materi. Siswa kurang siap dalam hal mencari materi karena masih terbiasa dengan materi sebelumnya yang selalu panjang lebar dalam pembahasan, sehingga pada kurikulum 2013 ini harus memerlukan lebih banyak referensi buku ataupun media lain untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya dari segi media pembelajaran. Hambatan yang terjadi pada media yaitu minimnya keadaan melihat tata letak sekolah yang jauh dari lingkungan masyarakat, sehingga pihak sekolah masih enggan untuk menjadikan media pembelajaran pada setiap kelas menjadi halnya LCD. Selanjutnya dari segi metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran, siswa masih kurang terbiasa dengan metode pada kurikulum 2013. Siswa hanya perlu menggunakan metode ceramah karena disebabkan oleh beberapa faktor bakat, minat, kebiasaan, latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar siswa itu sendiri. Selanjutnya dari segi penilaian. Dalam hal segi penilaian, memang semua 3 ranah domain kognitif, efektif, dan psikomotorik. Akan tetapi tingkat kesulitan para guru adalah kurangnya memahami cara penilaian pada kurikulum 2013. Karena masih sangat memerlukan diklat dan pelatihan dalam hal pelatihan khusus. Ya, selanjutnya memasuki pembahasan. Yang pertama adalah implementasi kurikulum 2013, yaitu hasil kajian teori observasi dan hambatan.
Yang pertama, pelaksanaan. Melihat dari hasil teori berdasarkan wawancara dari segi implementasi dan hambatan, kurikulum 2013 terlaksana dengan baik dan sesuai dengan teori kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013 disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dilaksanakan oleh pendidik yang telah memperhatikan beberapa faktor, yaitu beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dalam sekolah tingkat menengah. Yang pertama adalah bahasa pengantar, kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, bimbingan dan konseling, tenaga kependidikan, sumber dan sarana pembelajaran. Yang selanjutnya adalah faktor kedua, berpedoman kepada beberapa karakteristik kurikulum 2013, yaitu yang pertama adalah kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua adalah standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga adalah semua mata pelajaran harus berkontribusi dalam pembentukan pengetahuan. Yang selanjutnya adalah mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Yang kelima, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Untuk B, yaitu materi. Hasil kajian teori dan observasi menunjukkan dalam segi materi masih sangat membutuhkan sejumlah sumber belajar yang memadai. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya motivasi siswa dalam mencari informasi seperti terdapat pada rekan belajar bagi siswa, sehingga guru hanya memerlukan 30% memberikan materi dan 70% merupakan tugas siswa untuk lebih aktif mencari informasi tentang materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran. Hasil observasi tentang media pembelajaran sudah terlaksana. Hanya saja untuk media seperti LCD, pihak sekolah melihat faktor keamanan yang kurang menjamin karena jauh dari pemukiman warga. Akan tetapi para pendidik tidak putus asa untuk membangunkan kurikulum 2013. Para pendidik berusaha mendesain media dengan kreatif seperti halnya media alam terbuka, belajar di lapangan atau melalui media televisi sekolah, koran, dan pengalaman belajar masing-masing siswa. Semua itu karena para pendidik berpedoman pada konsep penyediaan media pembelajaran merupakan persiapan yang harus diperhatikan karena menuntut siswa lebih aktif berinteraksi dengan sumber belajarnya yang melihat tujuan materi pembelajaran. Untuk selanjutnya dari metode pembelajaran. Dari segi metode masih tidak bisa lepas dari metode konvensional, yaitu ceramah, karena faktor kebiasaan tertanamnya metode ceramah yang paling domain dilaksanakan. Akan tetapi para pendidik tetap selalu berusaha untuk memperbaiki secara bertahap agar siswa mampu menyesuaikan dengan metode yang jarang digunakan, bahkan tidak digunakan sama sekali. Selanjutnya dari sistem penilaian. Sistem penilaian sudah memenuhi standar penilaian kurikulum 2013 dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah sahih. Maksudnya penilaian harus didasarkan pada data yang memang mencerminkan kemampuan yang ingin diukur. Yang kedua adalah objektif, adalah penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Yang ketiga adalah adil, suatu penilaian yang dapat merugikan karena melihat siswa berkebutuhan khusus dan memiliki latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Yang keempat adalah terpadu. Guru merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima adalah terbuka, dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan, mencakup aspek kompetensi agar lebih dapat memantau perkembangan siswa. Yang ketujuh adalah sistematis, yaitu terencana dan dilakukan secara bertahap. Kedelapan adalah beracuan kriteria. Penilaian dilakukan dengan mengacu kepada ukuran kompetensi yang ditetapkan. Dan yang kesembilan, akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Dan yang terakhir adalah edukatif.
Penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan siswa. Contoh format bab 3 adalah penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Kurikulum 2013 merupakan implementasi dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Hanya saja terdapat sedikit perubahan pada standar isi dan penilaian dengan tetap berpedoman kepada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan bangsa dan menjadikan manusia beriman dan berakhlak mulia yang tinggi. Dan yang kedua adalah implementasi kurikulum 2013 sudah sesuai dan memenuhi kriteria pada struktur perencanaan kurikulum 2013, baik dari segi pelaksanaan, materi, media pembelajaran, metode, serta penilaian, yang mana semua itu tidak lepas dari motivasi dan dukungan dari segenap pimpinan, dewan guru, komite, siswa, dan wali murid untuk mengimplementasikan kurikulum 2013. Masuk dengan yang B adalah saran. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah: yang pertama, usaha meningkatkan wawasan terhadap implementasi serta komponen kurikulum 2013 perlu ditingkatkan agar mendapatkan hasil tujuan proses dan tujuan akhir yang seimbang, seperti diadakannya pelatihan khusus yang berkenaan dengan implementasi kurikulum 2013. Yang kedua adalah para pendidik harus lebih banyak lagi menggali informasi dan pengetahuan untuk lebih memotivasi siswa dan belajar, terutama hal pencernaan pembelajaran. Yang ketiga adalah dalam penulisan makalah ini memberikan harapan dapat bermanfaat dari sumbangan pikiran yang dapat membantu banyak kalangan. Namun apabila terdapat beberapa kekurangan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kurikulum 2013. Mohon maaf bila masih terbata-bata dan ada perkataan yang menyinggung salah satu pihak. Saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.